saya Denny Apriliansah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai mata kuliah patologi sosial yang diampu oleh Bapak Abdurrahman dan akan membawakan materi tentang narkoba. Baik, sebelum kami melanjutkan ke dalam video pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 4. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Denny Apriliansah, dengan NIM K8419022 yang bertugas sebagai editor. Kemudian yang kedua ada Cahyati Ulija dengan NIM K8419016 yang bertugas sebagai penyaji materi atau sebagai guru di dalam video ini. Dan yang terakhir ada Yopi Putra Raditya dengan NIM K8419086 yang bertugas sebagai menyiapkan materi yang dibutuhkan di dalam video pembelajaran ini. Baik, kita langsung saja ke dalam video pembelajaran dari kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, sangat luar biasa ya. Siap, tetap semangat. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa harap dicukupkan. Baik, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait narkoba, dan tujuan pembelajarannya sendiri yaitu mampu untuk mengetahui bahaya dan dampak narkoba, dan kemudian mampu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait narkoba. Oke, langsung saja kepada materi. Tentu teman-teman sudah sangat tidak asing dengan kata narkoba ini karena teman-teman mendengar dari lingkungan sekitar, informasi, dan berbagai referensi yang bisa teman-teman dapatkan secara otodidak, baik itu dari sosial media, baik itu dari media cetak, baik itu televisi, baik itu dari radio, baik itu dari berbagai referensi lainnya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit referensi untuk teman-teman atau mungkin teman-teman yang belum sempat mencari tahu lebih dalam atau mencari tahu lebih lanjut apa itu narkoba, seperti itu. Oke, adapun pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwasanya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya sangat berbahaya ya teman-teman. Oke, adapun jenis-jenis narkotika ini sendiri yaitu terdapat 3 golongan, yang dimana golongan pertama itu dirasa sangat berisiko tinggi, bahkan berbahaya untuk digunakan karena tingkat ketergantungannya memang cukup tinggi. Nah, contohnya seperti ganja dan opium. Nah, golongan kedua itu bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan. Jadi bisa digunakan di dunia medis, namun berdasarkan resep dokter. Nah, adapun di golongan ini sendiri terdapat banyak sekali, kurang lebih ada 85 jenis, dan beberapa di antaranya itu seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain seperti itu. Dan juga ada narkotika golongan ketiga, yang mana pada golongan ketiga ini dirasa ketergantungan yang cukup ringan, jadi banyak dimanfaatkan pada bidang medis maupun terapi, seperti itu. Oke, selanjutnya adapun narkotika berdasarkan bahan pembuatnya. Jadi di samping berdasarkan golongannya, adapun berdasarkan bahan pembuatnya. Jadi yang pertama itu jenis sintetis, yang mana jenis dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwasanya ini merupakan hasil buatan ya. Jadi didapatkannya pun tidak mudah karena melalui proses yang rumit. Jadi contoh dari narkotika jenis sintetis ini sendiri yaitu seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Dan kemudian jenis semi-sintetis, yang mana narkotika jenis ini itu merupakan berasal dari bahan alami, namun
diisolasi atau diekstraksi lagi menggunakan bahan-bahan lainnya, sehingga sehingga dalam prosesnya tentu dia harus mendapatkan bahan tambahan seperti itu. Contohnya seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Nah, adapun jenis ketiga yaitu narkotika jenis alami, yang mana narkotika jenis alami ini itu merupakan dari bahan alami. Jadi untuk penggunanya sendiri cukup dengan cara yang sederhana. Namun ini sangat berbahaya karena sangat berakibat fatal, bisa dibilang seperti itu. Nah, adapun contohnya seperti ganja dan tanaman koka. Oke, selanjutnya narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan beberapa kata seperti halusinogen, kemudian depresan, kemudian adiktif, karena memang efek-efek ini itu sudah sangat familiar ya. Oke, halusinogen sendiri itu efek yang ditimbulkan ketika pemakai atau pengguna itu menjadi berhalusinasi, atau dengan kata lain dia melihat hal-hal yang sangat tidak nyata atau mungkin sesuatu yang hanya ada di pikirannya saja, seperti itu. Dan ini diakibatkan karena penggunaan jika dalam dosis tertentu atau mungkin sudah dengan dosis yang tinggi seperti itu. Dan kemudian untuk depresan ini sendiri di mana mengurangi aktivitas fungsional tubuh, yang mana bisa mengakibatkan pemakai itu merasa tenang, kemudian tertidur, atau mungkin bahkan kehilangan kesadaran. Nah, kemudian adiktif. Adapun adiktif sendiri itu efek yang ditimbulkan berupa kecanduan atau rasa candu yang ingin terus menggunakan narkoba ini sendiri. Jadi pemakai atau mungkin pengguna itu tidak bisa atau mungkin sangat sulit untuk bisa dihentikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai psikotropika. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 5/1997, yang mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Wah, lumayan ya teman-teman. Oke, adapun golongan dan jenis psikotropika ini sendiri. Nah, awalnya terdapat empat golongan, yang mana terdapat golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan pertama dan golongan kedua ini masuk ke dalam undang-undang tersebut. Jadi ketika kita membahas mengenai psikotropika ini sendiri, kita hanya membahas golongan ketiga dan golongan keempatnya saja. Mungkin bisa teman-teman lihat pada slide yang tertera. Oke, saya kira seperti itu. Oke, berdasarkan kasus BNN bongkar peredaran 6,4 kg ganja di Makassar dan 8 orang ditangkap, itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menangkap 8 orang dan yang berinisial DT 24 tahun, FF 22 tahun, RH 30 tahun, MI 40 tahun, MZ 29 tahun, TF 26 tahun, EW 26 tahun, dan AA 26 tahun. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, sebenarnya pengguna atau mungkin pelaku itu bukan hanya pada rentan umur 20 tahunan ke atas. Karena saat ini sudah bisa ditemui bahwasanya beberapa anak di bawah umur sudah sudah terkontaminasi narkoba ini sendiri, seperti itu. Oke, nah dari 8 tersangka yang ditangkap ini sendiri itu bukan hanya pada satu tempat, namun pada 3 tempat. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat lebih lanjut pada slide yang tertera bagaimana kronologisnya, bagaimana ketika tersangka yang awalnya tertangkap yaitu DT dan FF
dengan barang bukti 446 gram ganja, dan kemudian disusul dengan ditangkapnya 6 tersangka lainnya di Makassar dengan barang bukti 2 paket ganja, 1 kilogram per bungkus kotak coklat. Jadi jumlah barang bukti yang benar-benar cukup fantastis ya teman-teman. Dan juga barang bukti lainnya itu 4 ponsel dari tersangka tersebut. Adapun bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba ini sendiri yaitu yang pertama dehidrasi, di mana bisa membuat ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga menyebabkan kekurangan cairan, dan jika terus menerus maka akan menimbulkan kejang-kejang, agresif, dan beberapa dampak lainnya. Dan kemudian jika berdampak dalam jangka panjang, maka hal ini akan berakibat pada kerusakan pada otak seperti itu. Dan kemudian halusinasi, di mana halusinasi ini ya efek yang memang sangat sering ditemui pada pengguna narkoba seperti ganja, dan kemudian bukan hanya itu saja, karena memang beberapa narkoba lainnya jika dalam penggunaan dosis tertentu atau dosis yang tergolong tinggi, maka akan membuat seseorang pengguna itu akan berhalusinasi seperti itu. Dan kemudian jika dalam jangka panjang, maka dampak yang akan ditimbulkan itu seperti kekhawatiran, kecemasan terus-menerus, dan rasa tidak tenang, dan sebagainya seperti itu. Nah, dan kemudian menurunnya tingkat kesadaran, di mana memang sering ditemukan bahwasanya pengguna narkoba akan dalam pemakaian yang berlebihan akan menyebabkan kualitas tubuh yang benar-benar bisa dikatakan drop. Beberapa kasus itu pemakai bisa tertidur bahkan tidak bangun-bangun, dan koordinasi tubuh menjadi terganggu, kebingungan, perubahan perilaku, dan kemudian daya ingat yang rendah atau mungkin, dan ya hal tersebut sangat memungkinkan untuk sulitnya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan kemudian selanjutnya kematian, yang mana teman-teman juga pasti sudah sangat mengetahui bahwa tidak jarang kasus yang beredar bahwasanya banyak pelaku yang ujung-ujungnya meninggal dunia akibat narkoba seperti itu. Jadi apabila penggunaannya itu melebihi dosis atau mungkin dengan dosis yang tinggi, dan itu seperti pemakaian sabu-sabu, opium, kokain, dan banyak jenis-jenis narkoba lainnya yang mungkin saya juga belum mengetahui lebih lanjut mengenai hal itu. Adapun dampak selanjutnya yaitu gangguan kualitas hidup, yang mana memang narkoba bukan hanya berakibat buruk kepada diri kita, namun juga kepada bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana kita bisa berakibat bahwasanya tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan, pada aktivitas lainnya, juga berakibat pada perekonomian, masalah keuangan, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya harga-harga narkoba yang ditawarkan itu sangat fantastis seperti itu. Juga kita bisa berurusan dengan pihak-pihak berwenang, dan ya mungkin bisa berakibat juga pengucilan di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, adapun pencegahan peredaran narkoba ini sendiri, kita bisa berupaya untuk melakukan promotif, di mana ini sendiri merupakan program pembinaan kepada masyarakat yang belum memakai atau mungkin bahkan belum mengetahui masalah terkait narkoba itu sama sekali seperti itu. Dan kemudian preventif. Nah, program ini tuh juga ditujukan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah mencoba atau mungkin belum mengenal, sehingga untuk menjauhkan mereka dari ketertarikan untuk penggunaan narkoba seperti itu. Dan ini bisa dilakukan melalui pelatihan, melalui kampanye, melalui sosialisasi, penyuluhan, dan berbagai program lainnya seperti itu. Dan kemudian kuratif. Nah, kuratif ini sendiri itu dikenal sebagai program yang ditujukan untuk pemakaian narkoba. Jadi
tujuan dari program ini sendiri itu untuk menyembuhkan penyakit ketergantungan ataupun akibat dari pengguna narkoba yang selama ini dilakukannya seperti itu. Oke, program selanjutnya itu rehabilitatif, yang mana juga dikenal sebagai upaya pemulihan. Nah, di sini sebagai tindak lanjut dari program kuratif itu sendiri. Jadi, pasien narkoba itu dilakukan pemulihan atau penyembuhan dari berbagai penyakit yang menggerogoti atau mungkin pemulihan jiwa dan raganya juga seperti itu dan sebagainya. Nah, dan kemudian program selanjutnya itu represif, yang mana merupakan program untuk menindaklanjuti dari produsen, kemudian pengedar, bandar, dan kemudian pemakai narkoba itu sendiri melalui jalan hukum, secara hukum seperti itu. Dan ini sendiri juga melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti BPOM, kemudian imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain sebagainya terkait distribusi narkoba. Nah, pendekatan bimbingan konseling bagi korban pengguna narkoba, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentu narkoba sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang hukuman bagi para pengedar, penyimpan, pemasok, dan kemudian pengguna dari kurungan penjara sampai hukuman mati. Namun tetap saja keberadaan narkoba ini sendiri sangat mudah beredar dan bisa ditemukan di mana-mana seperti itu. Nah, adapun dua hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi dan mencegah beredarnya narkoba secara lebih luas. Yang pertama itu mencegah sebelum terjadinya korban. Jadi kita bisa melakukan sosialisasi mungkin secara kecil-kecilan kepada anggota keluarga, kepada teman, kepada beberapa orang terdekat lainnya, kerabat seperti itu, hingga mungkin lingkungan sekitar. Nah, dan kemudian yang kedua, ketika seseorang itu sudah terlanjur terjun ke dunia atau sudah menjadi korban dan pengguna narkoba itu sendiri. Jadi kita dalam menghadapi situasi seperti ini tentu kita tidak bisa sendiri, karena memang ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kapanpun dan bagaimanapun itu kita tidak mengetahui kan. Jadi kita perlu melakukan atau bekerja sama dengan beberapa pihak terkait lainnya, beberapa pihak yang berwenang seperti polisi, seperti aparatur hukum, dokter, rumah sakit, kemudian BNN, serta balai desa atau mungkin rehabilitasi sosial dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya terkait pengertian, kemudian jenis-jenis, bahaya, dampak, juga upaya kita dalam berkontribusi dalam mencegah dan penanggulangan narkoba ini sendiri, dapat disimpulkan bahwasanya pemakaian zat-zat narkotika itu memang diperbolehkan, tapi hanya untuk kepentingan medis dan keperluan penelitian saja seperti itu. Karena memang lebih dari itu, obat-obatan ini atau narkoba sangat memberikan dampak yang merugikan, bahkan tidak ada dampak positif yang bisa diambil sedikit pun untuk baik itu secara kesehatan, secara maupun kualitas hidup seperti itu. Nah, karena memang selain dari bidang medis dan untuk keperluan penelitian, penggunaan narkoba sangat-sangat tidak dianjurkan, karena memang tidak ada dampak positif yang bisa kita peroleh, baik itu secara kesehatan tubuh atau mungkin kualitas hidup, itu sangat-sangat tidak ada dampak positif sedikit pun seperti itu. Justru sebaliknya, pengguna narkoba malah akan membuat kualitas hidup kita terganggu, relasi kepada keluarga akan kacau, kemudian relasi kepada masyarakat juga seperti itu. Kita akan jauh dari lingkungan sosial kita dan lain sebagainya. Dan buruknya itu kesehatan kita akan terus menurun, bahkan fatalnya akan berakibat pada kematian seperti itu. Karena itu, sekali lagi dan lagi saya tekankan kepada kita semua, teman-teman, keluarga, kerabat, sebisa mungkin untuk merangkul mereka, untuk memberikan sosialisasi pengertian secara lebih mendalam bagaimana dampak bahayanya narkoba itu sendiri, entah itu sebagai pengguna, sebagai pengedar, bahkan sebagai bandar atau mungkin produsennya.
itu akan sangat merugikan gitu. Jadi diharapkan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan, apalagi kita berada di masa pandemi yang sampai saat ini memang belum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Rahman PhD selaku dosen patologi sosial dan telah membimbing kami sehingga kami dapat membuat video ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman di kelas yang telah memberikan saran dan kritik sehingga kami dapat menciptakan video ini lebih baik lagi. Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Banyak lebihnya dalam video ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kami dapat memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Semoga video yang kami buat tidak berhenti sampai di sini dan kami dapat menciptakan video-video yang lebih inspiratif lagi ke depannya. Banyak lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.